teman-teman, Assalamualaikum. Nama saya Novi Fitria Rismayanti, saya dari 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahaya penularan dan mencegah penyakit HIV. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu HIV? Buat yang belum tahu, simak penjelasannya ya. HIV adalah virus atau jasad ternik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Bentuk HIV itu seperti bulu babi atau binatang laut yang berbentuk tajam dan tegak. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel darah putih berfungsi melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya, kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang penyakit. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV berarti mengidap HIV di dalam tubuhnya. Disebut HIV positif atau pengidap HIV. Orang yang terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun dia mempunyai potensi sebagai sumber penularan, artinya dapat menularkan virus kepada orang lain setelah periode 7 sampai hingga 10 tahun, atau jika kekebalan tubuhnya sudah sangat melemah karena berbagai infeksi lain. Seseorang pengidap HIV mulai menunjukkan gejala-gejala dan tanda-tanda bermacam-macam penyakit yang muncul karena rendahnya daya tahan tubuh. Pada keadaan ini, orang tersebut disebut sebagai penderita AIDS. Nah, ngomong soal AIDS, apa sih AIDS itu? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom yang bahasa Indonesianya adalah sindroma, merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit, sedangkan defisiensi dalam bahasa Indonesianya berarti kekurangan. Imun berarti kekebalan, sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Dalam hal ini, diperoleh mempunyai pengertian bahwa AIDS merupakan penyakit keturunan. Seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal dari infeksi HIV. Telah disebutkan bahwa seorang pengidap HIV daya tahan tubuhnya terganggu sehingga mudah tersedang penyakit. Bahkan, serangan sesuatu penyakit yang untuk orang lain dapat digolongkan sebagai penyakit ringan. Bagi seseorang pengidap HIV atau penderita AIDS, penyakit tersebut dapat menjadi berat, bahkan dapat menimbulkan kematian, misalnya penyakit influenza. Pada orang sehat, penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu kurang lebih 1 minggu, meskipun tidak diobati sama sekali, asalkan penderita makan, tidur, dan istirahat yang cukup. Nah, sedangkan pada pengidap HIV dan penderita AIDS, penyakit influenza ini akan menetap lebih lama, bahkan semakin parah pada waktu tertentu. Seseorang penderita AIDS dapat meninggal oleh penyakit infeksi lain yang menyerang dirinya akibat kekebalan tubuhnya yang terganggu. Ini yang disebut infeksi oportunistik. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa aja bahaya dari penyakit HIV atau AIDS ini? Bahaya dari penyakit HIV ini salah satunya itu dapat menurunkan atau mengurangi daya tahan tubuh dan bisa juga menyebabkan kematian loh. Gejala penularan HIV itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Nah, bagi yang belum tahu, aku jelasin ya. Gejalanya yaitu demam, terus rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain, yaitu
demam berkepanjangan, penurunan berat badan, terus kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, dan kulit gatal yang bercak-bercak merah kebiruan. Nah, untuk teman-teman sendiri, tahu nggak sih bagaimana caranya menghindari penyakit HIV ini? Untuk yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Cara menghindarinya yaitu 1. Hindari seks bebas. 2. Hindari jarum suntik yang bergantian. 3. Memakai kondom. 4. Perhatikan luka yang terbuka. 5. Melakukan vaksin. Nah, itulah cara-cara untuk menghindari penyakit HIV. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dadah.